ilmu keuangan. Ternyata jaringan saya jauh banget, maksudnya tidak kasih ilmu keuangan. Halo, Dari ya saya dibikin masih bersama admin The Chris. Mungkin pusing, dibikin merasa. Hari ini kita masih ada di pelatihan bisnis plan yang dinarasumberkan oleh Mas Bio Hadi Kusumau. Ya udah rugi besar. Merasa kita omsetnya tinggi. Kita langsung aja. Uang, gitu kan. Kemudian merasa omsetnya tinggi, ternyata kita tidak pernah menggaji diri sendiri. Padahal kalau kita ini adalah sampel UMKM yang sukses dibina oleh Mas Bio. Sendiri di pelatihannya Mas Bio 4 hari itu ada teman yang 8 tahun usaha, ternyata tidak pernah menggaji dirinya sendiri. Dan lucu juga kalau itu. Oh jadi katanya pengusaha tapi nggak pernah menggaji diri sendiri. Sama saja artinya kita adalah menjadi kuli yang tidak pernah digaji. Dan kepusingan kita, mual kita dibantai oleh Mas Bio itu kesempatan karena di pelatihan kita nginap madari di hotel. Memang saya meluangkan waktu karena saya berpikir tidak hanya proses di kelas yang dapat kita pakai, tapi pengalaman-pengalaman di luar kelas yang saya cari. Jadi saya sering 3 malam itu sampai jam 2 malam saya mendampingi Mas Bio. Saya bukan mendampingi, saya ngenger, apa yang ngenger ya? Ngindel ya. Ngindel saya ingin dapat cerita apa yang salah di saya, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang tidak jangan kita lakukan sampai jam 2. Sebetulnya kalau pagi ngantuk pelatihan, tapi karena kita pingin berjalan di track yang benar ya 3 malam sampai jam 2 dan saya juga tidak ngantuk gitu kan. Karena waktu itu kita ingat di hari pertama Mas Bio itu menyampaikan bisnis itu adalah sebuah alat itu kan. Alat untuk mencapai mimpi atau tujuan hidup kita. Jadi karena tujuan hidup atau mimpi kita ada besar di belakang saya dan saya harus meraih itu, salah satunya harus mengikuti pelatihan Mas Bio 4 hari itu dengan sungguh-sungguh agar mimpi tersebut bisa tercapai. Karena kalau mimpi itu tercapai itu nilainya ratusan juta dengan usaha yang seadanya, saya nggak mungkin akan mengejar mimpi kita. Salah satu untuk mengejar mimpi adalah saya harus meningkatkan omset sejauh mimpi besar saya dan keluarga besar saya itu. Nah, saya kembali lagi ke alat tadi. Bisnis adalah alat ibarat mobil sebagus apapun, kalau supirnya tidak handal, tidak tahu rambu lalu lintas, saya yakin mobil akan berjalan tidak sempurna. Ibarat itu adalah ketika kita punya bisnis sebesar apapun, modalnya besar apapun, anggapan kita bagus, kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak track sesuai dengan apa yang kita rencanakan, saya yakin bisnis kita akan bangkrut dan tutup itu. Nah, begitu juga kalau mobil itu tidak bagus, tapi supirnya handal dan tahu rambu lalu lintas, tahu keselamatan, saya yakin akan selamat sampai tujuan. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Apalagi kalau mobil kita bagus, kita dituntun oleh mentor yang memang berpengalaman di bidangnya, saya yakin mobil akan cepat sampai dan kita akan segera terwujud. Itu yang saya dapatkan dan saya menyesal juga Mas Bio. Ternyata ketika di mentoring Mas Bio malah saya menjadi pengangguran, Pak. Jadi nganggur, jadi 3 bulan saya malah nganggur ketika dapat ilmu dari Mas Bio. Kalau dulu kan saya mikir kan dampingi teman-teman proses, kadang ikut beli bahan, kadang ada tamu datang saya harus jagoin. Tapi ketika dapat ilmu dari Mas Bio malah saya nganggur itu, Pak. Nganggur, produksi juga sudah jalan, manajemen berjalan sesuai ilmunya Mas Bio, tapi nganggurnya bikin pusing Pak Bu. Jadi di sini tuh waktunya banyak nganggur, tapi di sininya mikir besok
kita mau merambah ke pasar mana lagi, mau bikin inovasi apa lagi, kemudian beberapa rencana kerja harus kita rencana usaha harus kita lakukan, dan itu lebih capek ternyata ketika nganggur mikir dalam itu. Nah, secara garis besar sebetulnya satu yang saya pakai sampai hari ini dari Mas Bio adalah kita harus selalu menulis apa yang akan kita lakukan di waktu-waktu mendatang. Misal saya pulang dulu kan, oh saya nanti pulang dari pelatihan misalnya ya, saya harus mengangkat manajer produksi. 1 bulan berikutnya saya sudah bisa mengangkat manajer produksi. Ya, ada bidang khusus yang menangani itu. Dan saya tulis terus, sama mendekati siapa saya tulis, mau ngapain saya tulis. Dan itu kalau terlewat satu dan kita tidak tulis, saya yakin akan kita lupakan. Yang kedua, selain saya menulis apa yang saya lakukan, kemudian yang kedua kita selalu menulis pemasukan dan pengeluaran. Kalau masuk biasanya kita tulis karena ada yang pakai nota ya, tapi kalau keluar jarang kita tulis. Nah, saat ini kalau kita keluar sampai uang pribadi Bapak Ibu, saya mau beli ngasih jajan ke anak saya, mau sekolah 5.000 atau 10.000 saya tulis. Meskipun karena tidak bawa buku, saya tulis di HP, ada di catatan itu. Nanti satu bulan saya total, oh ternyata pengeluaran kita besar, berarti oh larinya kemana? Kalau selama ini enggak, wah aku rame aja, tahu-tahu ketika bulanan tidak ada uangnya, kita kemana saja, karena kita belum memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Itu yang sebagian besar kita kita lakukan. Dan yang ketiga, ini yang bikin kita kadang stres, kadang berpikir produk kita udah laku, tetapi tahunya kita bikin banyak produk gitu kan. Jadi ada kadang satu sisi bikin catering, kemudian dia merasa bangga ketika membuka usaha lain, laundry misalkan, malah nggak nyambung. Ketika kita bikin catering aja ngitung HPP kadang pusing ya, HPP selalu naik turun, dijual berapa, apalagi kita bikin usaha lainnya. Nah, itu menjadi PR sebagian besar pelaku UMKM harus fokus terhadap produk apa yang digeluti itu. Itu yang saya dapat dari Mas Bio, dan kesempatan ini Bapak Ibu jangan sampai dilewatkan. Ketemu Mas Bio susah, ditelepon susah ya. Kalau WA susah, kan beliau jam terbangnya tinggi, tidak hanya mendampingi di Jawa Tengah, beliau juga ada di beberapa provinsi lain, dan ini kesempatan Bapak Ibu untuk belajar dan bisa mengembangkan usaha sesuai dengan impian kita bersama itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berterima kasih pada Mas Bio, dan saya bisa lolos di level berikutnya, level 2 yang akan dilaksanakan di Solo di Hotel Swiss Berlin Selasa depan. Itu kita harus mengalahkan atau kita harus menyingkirkan beberapa teman-teman UKM yang ada di Jawa Tengah lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Bisnis atau pelaku UMKM bagi saya adalah sebuah pilihan. Ke Pak Murid dulu ya, ketika saya dari Pak Murid itu gajian saya udah dolar, tapi karena impian besar saya tidak menjadi seorang karyawan sukses dengan diri saya sendiri, saya ingin berbagi dengan tetangga dengan bikin usaha. Saya harus totalitas untuk itu, totalitas mengembangkan produk yang memang belum banyak dibikin oleh orang-orang rata-rata itu. Berat banget, hampir 3 bulan nggak megang uang. Ketika kita kulaan, produksi, jual aja susah, harus berpikir ulang itu. Nah, ini kita semakin mantap. Azula, merek saya adalah Azula, brand saya Azula itu 3 bulan terakhir sudah jalan dan bikin saya nganggur karena ilmu Mas Bio yang termasuk model kanvas itu saya lakukan, channel mau kemana seperti apa udah bisa jalan itu. Dan semoga teman-teman Bapak Ibu bisa semakin pusing. Kalau hari ini nggak pusing ya merasa sudah besar usahanya seperti itu. Pusing. Kalau dulu kita sampai jam 2 bikin kayak gini Bu, jam 2
dan tidak ada yang salah. Karena yang menentukan salah tidak adalah kita sendiri. Kalau udah merasa benar ya udah. Kalau udah merasa benar saya yakin ya tidak mau mendapat masukan dari orang lain. Kalau dulu saya meskipun memilih usaha itu saya selalu mendengarkan masukan dari teman-teman karyawan. Dan yang kedua itu kita selalu melakukan riset, Bu. Jadi karena untuk membuat produk kan salah satu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya riset bikin Google Doc, kita kirim ke teman-teman melalui WhatsApp, melalui email, dan apakah mereka butuh betul-betul sesuai dengan produk kita. Kalau enggak ya kita merasa sudah bagus, karena pelaku UMKM itu usaha kadang bukan karena kebutuhan masyarakat tapi karena keinginan kita. Kadang misalnya ini bikin usaha rental VCD masih ramai, ternyata udah trennya udah berubah. Nah, kesempatan ini nanti sampai bisa tanya banyak ke Mas Biu, ngomong ketemu. Kalau Zoom saya yakin akan berebut untuk bertanya, karena kalau Zoom itu bisa digabung dengan kota lain. Dan hari ini mau ketemu nanti sampai bisa banyak bertanya ke beliau. Itu dari saya tidak banyak yang saya ceritakan, karena saya masih junior, nggak usah, paling newbie, masih baru nyoba masih 4 tahun. Dan alhamdulillah bersama Monsieur sudah memantapkan diri di rel atau yang jalan yang pas itu. Dari saya, terima kasih. Oh iya Bu, gini. Produknya apa ya Pak? Produknya saya bikin sepatu tenun Bu, seperti ini Bu. Yang saya pakai ini Bu. Sepatu tenun kayak gini. Itu kain terasa ya? Kain terasa sih. Yang hasilnya tadi itu Kisaran harga merek sepatu. Ya seperti ini. Mereknya Anjuda. Yang mau japri bisa WhatsApp ke nomor kita 08 213 80.000 8000070. Sohib sahabat 08 213 80.070. J. Tadi kan jenengan ada korban setelah ikut pelatihan Mas Dion ini. Nah, yang mau saya tanyakan, modal awal jenengan berapa? Sebelum ketemu Mas Dion berapa? Korbannya setelah ketemu Mas Dion berapa? Nah, penyakit di UMKM sama Bu. Sampai sehari ini saya nggak tahu modal saya berapa. Ya, sama Bu. Tadi satu karena itu ya, saya bikin usaha awal itu saya bikin Bu. Nggak tahu ilmunya, saya mau belanja bahan saya nggak tahu juga. Sudah yang mau mantap, mau bikin sepatu itu mau beli bahan nggak tahu di mana. Browsing di internet, di Google, di medsos nggak ketemu. Saya jalin terus adanya dulu. Kalau ditanya modalnya apa saya nggak tahu. Dan biasanya nanti di pelatihan Mas Yu kita bikin dari nol dulu, dinolkan dulu, kita hitung berapa. Ternyata ketika saya nolkan, ternyata di ingatan saya sama di buku ternyata jauh lebih besar yang tidak tercatat itu. Karena apa? Awal-awal bikin usaha itu banyak bahan yang tidak saya pakai. Satu, saya dan itu tidak pernah ikut kerja ikut orang. Yang kedua, saya tidak punya ilmu bikin sepatu. Ini banyak bahan yang sampai ini kadang yang banyak bahan yang tidak terpakai. Atau tidak ya. Jualannya atau tidak, ilmunya atau tidak, cari penjahit di rumah juga atau tidak, beli mesin juga ada yang nganggur. Ceritanya awal saya mau bikin usaha, sebelum resign dari kantor itu saya langsung beli mesin 2, satu mesin jahit, satu mesin obras. Mesin obras sampai hari ini tidak pernah terpakai, 4 tahun nganggur. Saya nggak tahu yang penting asal bikin beli waktu itu. Kalau ditanya modalnya berapa, jujur kalau real saya nggak pernah menghitung. Itu kelemahan kita. Kalau omset kita diajari hitung-hitungan oleh Mas Jiu, jangan sampai bocor. Sedikit nih Bu. Nah,
ini yang awal-awal dulu ini sering keliru, udah merasa keuntungan besar, ternyata kalau kita hitung lagi bisa mengecil itu. Asetnya naik nih dari 33 juta jadi 125 juta. Itu otodidak sama Bu, saya belajar dari berubah tidak otodidak ketemu Mas B ini ya. Hasil dari laporan setiap bulan ketok. Itu Bu. Ayo monggo, ada yang mau tanya apa? Pak tadi sebelum ketemu Mas Bio dan sudah ketemu Mas Bio itu metode pemasaran dan penjualannya itu seperti apa? Tadi di kopiok kalau saya bahasakan, diolak-alik Mas B. Emang kita rubah semua, dari proses produksi kita rubah, terus kemudian pemasaran kita kita evaluasi lagi, kemudian karena kita dapat ilmu HPP sesuai yang real di lapangan, beberapa produk memang kita naikkan harga, tapi kita punya tipnya. Jadi kalau teman-teman menaikkan harga itu kan bisa disampaikan ya, mulai hari ini harga naik menjadi sekian, tapi saya nggak pernah kalau ada order japri ada atau nota saya naikkan, dan mereka nggak sadar kadang. Kalau saya sampaikan di awal ini naik, mereka berkah pada naik, kan nggak pernah begitu itu. Kayak sepatu dulu kan harga sekian, naikkan 10.000, mereka nggak sadar gitu. Yang penting ada nota bukti bahwa harga satunya sekian, 100.000 itu. Banyak perubahannya di cara pemasarannya, kemudian pengembangan sepatu tenun menjadi sepatu berbahan lain, kita juga ada pengembangan. Terus yang paling besar adalah tadi satu ya, pencatatan keuangan kita itu. Jadi kalau kita sudah puas dengan nilai segitu ya silakan, kalau kita mau lebih dari itu ya kita harus merubah semuanya. Satu, tetap produk kita naikkan kualitasnya, karena apa? Kalau kemudian penjualan tidak naik juga sama saja. Kalau ilmu bisnis itu kan yang penting menghasilkan duit itu kan. Dulu saya sering itu kan, awal-awal usaha itu bagi-bagi gratis ke teman-teman, ada tamu terbagi ya. Tidak berpikir kita nanti bangkrut ada. Nah, kita hari ini kita rubah ya, merasa punya usaha, ada tetangga, ada family datang, kita bagi-bagi, ternyata itu boncos nanti Pak di akhir bulan, kita rugi. Padahal kalau ya kelemahan kita itu, dan kita bisa rubah. Kita nanti misal 1 bulan kita omset segini, lebih laba segini, nanti yang berapa persen untuk mereka kita sisihkan dulu, nggak apa-apa, ada hitung-hitungannya itu. Pokoknya kita rubah Mas, jadi kita rubah produksi. Kalau dulu saya harus nunggu, sekarang saya lepas itu ya. Biar bisa dilepas, tekniknya yang tahu kita sendiri. Jadi setiap usaha, craft, makanan, atau kuliner, fashion nanti berbeda, tekniknya yang tahu kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, betul. Berarti konsep awal dulu kita merintis itu ilmunya otodidak. Dulu mau bikin brand Azula kita hampir 1 bulan baru nemu kata Azula. Azula itu tumbuhan air ya yang ada di air itu. Yang kedua, kita sudah menentukan kalau sepatu berbahan tenun ini kita jual di Jepara, saya yakin laku pun nggak banyak dan biasanya kenyang karena nawar ya. Satu kain jadi puluhan sepatu ada jual mahal itu. Berarti sejak awal kita bikin kita online itu. Online. Yang kedua, waktu itu memang harga sepatu tinggi Bu, karena kita nggak tahu HPP-nya. Kita cari dulu harganya sampai 300 kita awal-awal itu. Jadi itu kita lihat di Shopee, di Tokopedia, di Google, nggak ada yang bikin sepatu, kita jual asal-asalnya dulu. Kayak itu. Laku Bu. Tapi ketika kita tahu ilmunya, pelan-pelan kita turunkan. Karena kita berpikir biar semakin cepat transaksinya, semakin banyak perputaran uang di kita itu. Tapi ada peningkatan atau diturunkan harga atau sama seperti sebelum? Kalau dulu kita kan
harga tinggi tapi kan tidak banyak beli, itu sedikit. Kemudian kita rubah sedikit kali banyak, itu sedikit penjualan kali banyak penjualan di sana. Karena kita dulu kan awal-awalnya emang B2C ya, bisnis to customer, jadi kita ke pemakai dan kita sistem sekarang adalah bisnis to bisnis, kita jual ke yang mau dijual lagi ke sana itu. Ya. Hari ini kita sudah tidak genjot pasar di media sosial, kita promosinya lewat grup WhatsApp. Kita sekarang jualnya di grup WhatsApp saat ini baru seperti itu, dan setelah dari Mas Bio kita akan ubah lagi sistem distribusi atau sistem penjualannya. Jadi, kenapa kok memilih usaha sepatu? Yang pertama, yang kedua, sebenarnya Bapak ambil untuk kepentingan sendiri itu bayar enggak? Beli enggak gitu loh, atau asal ambil atau bayar sesuai harganya? Dulu itu kalau dulu saya nyeleneh, seneng nyeleneh. Jadi kayak waktu di pendidikan ya, kalau teman-teman A, A, B, karena itu terbawa sampai hari ini. Ketika saya sudah keluar, sudah berumah tangga, saya ingin usaha yang produk ini belum banyak dibikin oleh orang, dan itu pasti akan laku dan terjual banyak di kalangan masyarakat. Ketika ada tenun trosok, kain tenun, dibikin fashion, baju dan lain-lain, pasti mereka akan butuh sepatu yang itu akan senada dengan bajunya, akan match dengan yang dipakai. Kalau bajunya biru dan sepatunya biru, seperti itu. Itu berarti kayak mau bikin ini lagi ya, sepatunya ada beberapa model. Kita mau bikin model, kita cek dulu apakah sudah ada bikinin lagi. Kita mau bikin yang model ada selemang di atas, tadi model cap, tapi ada kasewek, kita ada cracknya di atas. Kita survei dulu, apakah sudah ada bikin. Kalau belum banyak bikin, nah kita bisa bikin ke sana. Jadi survei produk sebelum kita bikin. Kalau sudah banyak bikin, ya udah kita nggak bikin. Kita selalu punya pembeda. Jadi kalau ada tahu balik, ya kan tahu baksonya di bawah, kita balik di dalam, bakso di luar, tahu di dalam, kan belum ada. Kita jelas misalnya seperti itu. Saya senang nyeleneh, berarti orang itu satu pingin sesuatu yang dipakai dan itu tidak banyak yang sama memakainya itu. Pingin beda, karena kita juga bikin limited edition. Jadi, itu yang kita lakukan. Jadi kalau bahasanya teorinya Mas Bio sih punya pembeda unik gitu kan. Ya itu yang sepatu kita. Ini ada sepatu kain dari Papua. Ya, ada sepatu kain dari Demak. Ini kita bikin ini. Terus ini ada fotonya itu. Ada sepatu kain ture, ada sepatu. Ini macam-macam modelnya ini. Ada tasnya juga ya? Ya, ada tasnya juga ya. Itu ruang produksi kita. Ini sudah pakai mesin yang tidak dinamo biasa dan ini sikraf jiplak ini. Bagi bingung betul lah. kita kalau momen lebaran, itu kita bikin peci macam-macam. Mereka momen ya, keren-keren. Kita bikin ini yang tidak banyak dipakai. Saya mau main film sebenarnya dulu. Satu motif dua model flat sama itu. Ya, jadi pakai sepatu aja sudah videonya itu. Pandan kita bisa tenun, kulit bikin tas. Masa tidak bisa jahit ini, hanya bisa mengarahkan yang kerja di rumah. Oke, itu ada lagi sebelum saya ke belakang. Kamu sih? Saya hanya bercerita bu ya, nggak
menggurui, hanya bercerita luar biasa. Kalau kita menjalankan bisnis ada mentor di belakang kita, saya yakin kita akan jalan sesuai dengan rel yang sudah kita rencanakan, minimal tidak bangkrut. Karena kemarin Mas Bio di kelas kita ada yang rugi berapa ratus Mbak Mia itu. Jadi merasa sudah besar dan ketika dihitung merugi ratusan juta begitu. Karena pembukuannya memang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Begitu dari saya. Terima kasih Mas Bio, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, biar saya tanya dulu. Orang sekarang saya tanya, ini nggak nanya, tapi nggak bakal ganti. Antara pasar online sama offline. Satu, kalau ini di kita ya, kalau offline itu kan hanya penjualan di area saya, kalau area kita. Kalau offline di area kita nggak laku. Saya di kampung, dan kampung saya itu memang jauh dari kota Kecamatan, masuknya 6 km masuk di Kalimantan. Dan karena sejak awal itu konsep kita adalah konsep dijual secara online biar bisa menyebar di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya otodidak juga. Saya harus tahu di Indonesia itu yang sentra tenun itu di kota dan provinsi mana saja. Nah itu ketika saya masuk di Instagram, bikin tagar, bikin lokasi itu saya harus masuk ke wilayah tersebut. Misal sepatu tenun Maumere, sepatu tenun Indis, sepatu tenun Sintang. Ketika saya bikin lokasi di Instagram, di postingan sudah harus dengan kota-kota yang menjadi target pasar saya. Instagram pun saya otodidak Bu. Saya sebenarnya otodidak. Bikin tagar, bikin desain itu otodidak. Saya hanya buka YouTube, belajar ilmu Instagram seperti apa. Dan memang tidak ada guru. Tadi cerita saya ikut pelatihan selama 4 tahun hanya 2 kali di Dinas Perpus Provinsi di Hotel Kenari Kudus sama di Balaptop yang kemarin itu. Saya baru 2 kali. Jadi kalau online itu kan pasangan kita luas ya. Kalau di offline sejak awal malah saya nggak bidik pasar Jepara. Jadi sebagian besar yang pembeli sepatu tenun dari luar Jepara. Jadi kalau saya sering kan awal-awal cerita bikin sepatu, saya bawa ke kantor di kabupaten. Dulu kan saya wartawan di Humas Seda Jepara itu kan di kabupaten. Saya bawa ke kantor. Saya jual itu, mas satu kain jadi ratusan sepatu dijual mahal. Dan itu kemudian saya meyakinkan diri saya harus jual secara online. Dan 3 tahun saya baru menghadap Bupati Jepara itu, saya dimarahi. Ya mas ngurusi kono aja datang ke Jepara. Kan saya tawarkan Bupati, Pak ini sepatu saya Pak. Ya di mana sih mas? Wah, ini sudah masuk di Diskanada Samarinda, di Gerasa ini. Karena kalau saya bikin Jepara terlalu murah dulu jualnya. Saya jual di luar itu. Jadi itu lebih kita pemasaran lebih lewat Instagram waktu itu untuk mencari calon-calon reseller. Karena sudah ada hampir 500 reseller, kita ya lebih fokus di reseller. Tapi tetap kita continue posting di Instagram. Di ilmu Instagram tadi saya merubah. Itu dulu yang perubahan tadi itu kemarin tanpa sengaja saya tidak daftar di Bank Indonesia. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Bank Indonesia untuk menjadi bagian dari binaan Bank Indonesia. Dan di Bank Indonesia kami ada pelatihan digital lewat Zoom sama WA dari 500 UKM di Indonesia. Alhamdulillah juga menjadi peserta terbaik 2 nasional kemarin. Terbaiknya bukan terbaik pengalaman dan ilmu kita, ternyata yang dilihat adalah soal apakah ilmu yang didapat selama 3 bulan diaplikasikan di usaha tidak. Jadi tim mentornya dari BI itu Instagram saya dicek,
dilatih bikin di Instagram, apakah dilaksanakan nanti di aplikasikan apa tidak? Kalau saya kan dapat ilmu ya saya aplikasikan, dapat ilmu saya acakkan di Instagram, saya dapat ilmu saya acakkan di mana nanti ternyata itu dinilai di Instagram 400 berapa dicek mentornya, hanya beberapa yang betul-betul merubah perwajaan Instagramnya, banyak hampir 400 berapa nggak merubah Instagramnya, senang pelatihan tapi nggak pernah ikut diamalkan ternyata. Jadi kepala BI bilang di Indonesia banyak UKM yang senang pelatihan tapi nggak pernah diamalkan. Dan telah dapat juara 2 karena itu tadi ilmunya diamalkan dengan di bidang masing-masing itu. Tadi kepala BI Jateng ke rumah penasaran, katanya baru 3 tahun Pak sudah seperti itu, sampai ke rumah melihat proses-prosesnya di rumah. Jadi hari ini ya semua ilmu Mas Bio kalau bisa memang saya amalkan semuanya. Karena harapan saya tadi ya, impian besar kita harus saya capai bersama keluarga itu. Karena impian besar saya adalah seluruh karyawan saya harus bisa saya naikkan umroh itu Pak. Kalau umroh mahal, Pak. Biar kita bisa umroh, kan otomatis omset saya harus tinggi. Kalau nggak tinggi ya hanya angan-angan saja. Itu kan impian kita. Gitu. Itu ada lagi? Iya Pak. Terima kasih. Sebetulnya kami pengalaman yang kami ikuti, baik itu memproduksi produk untuk pertanian, sebagai dasar atau sebagai. Terima kasih Mas. Ya saya ulangi ya, ini saya berjalan dari latar belakang memang dari pertanian. Jadi selama ini baik di samping itu sebagai pernah memproduksi suatu produk untuk pertanian, saya juga pernah bekerja sebagai presenter sebagai inilah ini, gampangannya jualan tapi lewat kelompok-kelompok jualan produk, tapi produk pertanian. Dulu saya juga pernah mengikuti multi level NASA, yaitu dari itu untuk sebagai pelajaran saya sebagai ilmu pengetahuan. Itu latar belakang dari saya, dan sampai sekarang ini pun perjalanan yang saya jalankan itu yaitu saja, nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, pokoknya ya seperti itu, seperti orang tidur lah. Mas Oke tadi cerita 4 tahun ya. Jadi perjalanan 4 tahun sebelum kenal dengan Mas Bio. Enggak apa-apa ya. Seperti itu saja. Seneng kan ya. Yes, jadi nggak ada perubahan ya, karena atau tidak itu tadi. Ya di sini yang saya tanyakan adalah motivasi atau ilmu apa yang paling mengena yang Mas Soket jalani sampai saat ini. Jadi ilmu apa yang menggugah dari tidur dari mimpi sehingga Mas Soket sampai hari ini walaupun belum berhasil full tapi sudah ada peningkatan hasil. Jadi itu yang saya tanyakan. Jadi ilmu yang paling menang apa yang Mas Soket dapatkan dari Mas Bio. Itu terima kasih. Terima kasih. Ilmu besok. Ilmu dogos. Apa ya? Jadi pelatihan yang memang yang saya cari adalah pelatihan yang itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita adalah misal kita lemah. Kenapa saya ikut pelatihan di MUK ya, manajemen usaha dan keuangan. Jadi seperti cerita tadi sopir tadi ya, sebagus apapun mobil yang kita naiki, kalau memang sopirnya tidak lihat ya sama saja. Nah, kita harus melihat kelemahan di diri kita. Kalau waktu itu kelemahan adalah di manajemen usaha dan manajemen keuangan. Jadi kita udah paham betul. Nah, kemudian kita memilih di manajemen perusahaan keuangan.
beberapa pelatihan dari Balatkop kan ada macam-macam, ada public speaking, ada masalah dan lain-lainnya. Karena kita merasa belum untuk itu masih menjadi prioritas kedua dan sekian, kita memilih pada manajemen keuangan dan usaha. Awal-awal yang membangunkan tidur dari kita adalah ketika Mas Yu sampai yakin sampai adalah seorang pelaku usaha. Semuanya kelas ya, coba buktikan kartu namanya mana? Enggak ada yang pakai kartu nama. Nah, kartu nama meskipun ini zaman online itu masih dibutuhkan oleh kita pelaku usaha. Gitu. Misal contoh kecil, kita ketemu dengan mitra yang dianggap potensial, masa ini Pak nomor hati kita saja. Paling mudah dengan waktu yang singkat adalah kita memberikan kartu nama kepada pihak lain. Mas Bio sebenarnya tidak banyak memberikan ilmu apa-apa buat kita. Beliau hanya menyadarkan, jadi membangunkan dengan cara beliau. Jadi ilmu yang disampaikan Mas Bio itu bagi saya bukan ilmu, tapi Mas Bio membangunkan saya sebagai pelaku usaha. Ini loh Mas, saya bangun jalannya sebenarnya borong. Jadi hanya situ yang saya pakai. Jadi saya dibangunkan yang kedua karena saya orang penurut. Penurut dalam artian selalu mendengarkan dan melakukan masukan dari orang lain. Semua yang disampaikan Mas Bio saya pakai. Meskipun dalam awal-awal berontak, mosok ada hubungan manajemen keuangan dan manajemen dan laporan keuangan ada kaitannya dengan kenaikan omset. Tapi dalam ternyata juga nyambung. Di kelas lu masa hubungannya ilmu manajemen dan keuangan nyambung dengan kenaikan jumlah omset. Ternyata juga ketika kita serius melakukan ada kenaikan di usaha kita itu. Ilmu saya tadi Pak, ilmu yang saya dapat adalah ilmu nurut apa yang disampaikan oleh mentor saya. Karena saya menganggap beliau yang lebih berpengalaman menjalani usaha dulu. Karena saya baca di buku beliau bahwa menjalankan usaha waktu masih menjadi seorang mahasiswa di Jogja. Jadi ibarat saya masih senang bersenang-senang di kehidupan kerja dan itu sudah ada. Agar saya tidak bangkrut seperti pengalamannya Mas Bio mendirikan Digibuknya di Jogja, saya harus lebih mengambil pengalaman Mas Bio agar tidak terulang di usaha saya, tidak bangkrut seperti di Mas Bio. Itu Pak yang saya sampaikan. Jadi ilmunya hanya nurut yang pada ilmunya. Jadi itu kadang memakan bahasa saya Mas, masih perlu ditata nanti. Public speakingnya nanti. Iya. Iya itu saya juga paham. Saya itu masih mencari tahu di mana optimisme saya. Sampai sekarang itu kalau malam itu selalu berafirmasi. Besok saya mau begini, mau orang ini, setelah ini begini. Tetapi nyatanya ketika sudah bangun dari tidur, ele itu ternyata lebih dominan daripada apa yang saya bayangkan tadi malam. Bahkan hari ini tadi saya sudah berencana mau bawa kaos yang memang pengen tak tunjukkan kira-kira ada nggak nanti ini yang bisa menjadi sesuatu yang beda. Maka dari mas saya tuh bertanya begini. Muncul ide dan akhirnya lari kepada konsep sepatu itu murni dari hasil pendalaman yang lama atau bagaimana gitu. Karena kalau saya tuh lebih suka saat ini di zona nyaman, maka ketika mau resign dari sebuah pekerjaan tuh mikir dulu, saya modal nggak ada, mau isinya ada peluang potensi ada keuntungan tak pakai. Saya sempat mikir enak jadi broker kayak ini. Saya nggak usah punya produk nih iso adol. Nah selama ini saya itu, tapi ya masih sifatnya di zona nyaman. Yang penting ada pemasukan, saya tidak ada resiko rugi. Wong toh yang pesen barang saya, otomatis saya nggak usah packing, cukup dropship dikirim, saya terima duit. Nah itu
untuk mencapai mimpi semua kemudian namanya branding itu bisa dirasakan oleh Mas Sohib, rasa-rasanya saya kok mampu saat ini gitu pikirnya, saya kok mampu. Nah kira-kira nanti kalau ada yang dorong pilihnya saya ngomong kayak gini sebenarnya saya cari perhatiannya Mas Bio sebenarnya. Bener ya aku kayak nomburi-burinya kayak bener ya. Saya belum ada pendorong. Karena kemarin ketika ada pelatihan, saya juga dapat motivasi dari salah satu mentor. Cuman setelah itu kan tidak ada pendampingan. Sampai dia ditolak 11 kali itu dilakukan. Saya ketemu ini, besok saya ditolak, datang lagi, ditolak sampai 11 kali. Apa yang mentalku kuat kayak ngono. Nah ini loh Pak. Barangkali Mas Sohib nanti bisa berbagi lah. Sampai kemudian muncul ide sepatu. Lah aku mikir ide nggak nugget. Nah perusahaan nugget pirang-pirang. Akhirnya bahan bakunya. Ya sementara saya nggak punya skill gitu. Untuk membuat sesuatu sudah ada keterampilan sama sekali. Akhirnya nyonya yang istri saya yang selalu saya godong. Ayo dia apa? Tadi malam buat brownies kering Mas. Kira-kira brownies kering nek kalau perusahaan sing ono mesti ono persaingannya tidak apa. Sampai sudah saya itu sudah pemberdayaan pada petani peternak. Kalau punya kotoran sapi yang kering tampung ke saya, nanti saya jahit, proses jadi vokasi. Itu juga sudah Mas Bio. Cuman permasalahannya kalau vokasi itu kirim ke jauh, biaya ekspedisinya lebih mahal daripada harga jualnya. Akhirnya sifatnya hanya pendampingan. Itu pun masih dipandang remeh-temeh karena kita juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini ya curhat ya mungkin barangkali dengan kok muncul ide itu dari hasil dengan menginap berapa lama di gua gitu Mas saya. Terima kasih. Makasih. Saya resign dari Yayasan Coca-Cola Foundation Indonesia itu Agustus 2018. Kemudian saya mulai produksi itu Oktober 2018. Jadi saya di Yayasan Coca-Cola itu 5 tahun dan memang pekerjaannya dari profesi ke profesi lain ya. Dan tujuan awal hidup saya memang bikin usaha, kerja menjadi wartawan, kerja menjadi fasilitator di Yayasan Coca-Cola itu adalah kelengkapan karena memang dari waktu dari tahun ke tahun kita belum menemukan bentuk produk yang mau kita buat. Saya jalanin dulu dan kesempatan dari kota ke kota, dari Medan ke NTT, saya ke Sulawesi, saya ke Kalimantan, saya ke Bali itu setiap ke pusat oleh-oleh saya selalu melihat peluang kira-kira yang bisa menjadi bahan hidup saya ke depan untuk bisa menggerakkan masyarakat bergabung dengan meningkatkan ekonomi di kampung saya adalah ini. Nah, dari beberapa kota itu ternyata saya menemukan kain tenun Jepara, kain tenun Teroso. Ketika di Palangkaraya, ketika di Makassar dan di Bali banyak kain Teroso yang ada di sana, namun dalam bentuk baju dan kain. Kemudian saya berpikir kenapa tidak dibuat dalam bentuk yang lain. Nah, kemudian saya memberanikan diri, sudah bikin tulisan-tulisan di kertas. Saya resign. Alasannya apa Mas? Kalau alasannya kerja di tempat lain saya tidak boleh diizinkan. Nah, saya alasan mau bikin usaha dan direktur saya mau membolehkan untuk dilepas. Dan sebetulnya produk pertama saya waktu itu di Oktober adalah tas yang paling mudah. Dan itu penjahit pertama kita hanya bisa bikin tas melalui YouTube dulu, belajar dulu. Karena saya itu karyawan itu diutamakan yang dekat rumah dulu. Bikin tas dari YouTube, lihat dulu malam-malam. Terus ya karena kita sudah niatnya ingin pemberdayaan masyarakat atau ada yang datang melamar jadi keluar RT dan kita terima dari satu penjahit itu bisa mengajari yang lainnya itu. Dan masuk 2019 tahun berjalan atau ada corona datang luar biasa itu Pak, saya kaget itu mulai ada grafik menurun. Kemudian
kita berpikir keras. Kalau ini kita lakukan terus, kita nggak mau ada karyawan yang kemudian kita PHK. Jadi bukan kita memikirkan diri kita. Gitu. Kita tidak memikirkan kehidupan kita sekeluarga, tapi yang kita pikirkan adalah kalau ini tas sepi, nanti penjahit kita gimana? Karena ada suami istri yang kerja di kita, kan kasihan sama mereka. Kalau kita tas sepi, otomatis mereka sekeluarga akan tidak punya penghasilan suami istri itu. Nah, seperti tadi awal, kita lebih otodidak. Setiap hari saya pegang HP, Pak. Google, Instagram, terus kemudian marketplace. Sering coba-coba ngetik apa, ada nggak yang bikin ini kita teh. Misal dulu mau bikin, pertama sebelum bikin tas kan kita mau bikin hijab, karena di desa kita sentra hijab. Ternyata yang jual hijab banyak di Shopee. Kita pindah ke toko video banyak. Terus coba bikin sepatu tenun. Di situ di Instagram, di marketplace, ternyata sepatu tenun tidak banyak yang bikin. Wah, kita bikin sepatu tenun nih, kita coba-coba. Tadi karena kita tidak 2 bulan baru bisa produksi sepatu tenun, dan ternyata dari sepatu tenun itu di tahun-tahun corona kan Februari, Maret, kita 3 bulan setelah itu malah kita nambah 3 karyawan. Jadi ketika teman-teman hijab beralih berbikin masker, pengurangan karyawan, malah kita menambah 3 karyawan waktu itu. Jadi corona berkah buat kita. Jadi untuk sepatu del kita alhamdulillah bisa nambah karyawan cewek dari 1 RT kita. Di corona malah bikin kita naik pendapatan dari 4 karyawan jadi tambah 3 menjadi 7 karyawan saat itu. Dan karena di prinsip saya ketika hidup adalah, kalau bahasa Quran Mas Bio, Mas ini tahu? Mas Aris di Masya Allah jenenge. prinsip hidup saya adalah nak wani nyemplung harus wani telas, dalam artian totalitas. Jadi 2013 sampai 2006 sampai 2013 saya brandingnya soalnya dia wartawan. 2013 sampai 2018 brandingnya soalnya dia Coca-Cola Foundation itu. Berarti ketika saya sudah tidak di Coca-Cola Foundation 2018 sampai sekarang ya brandingnya soalnya Azola. Jadi dalam proses branding itu dalam bentuk kita totalitas di apapun kegiatan kita di medsos kita, bahwa ini ya soket bertawan, selesai batang selesai soket Coca-Cola, kemudian ketika ada selesai ya hari ini soket taunya soket Azola, soket sepatu tahu dari. Karena ketika kita sudah totalitas, ketika kita capek apapun, kalau kita masih dalam memegang prinsip totalitas adalah kekuatan kita mau ketemu siapa, saya kira tidak menjadi halangan. Kadang hanya bayang-bayangan. Saya mau nggak ada bupati aja, masuk bupati ketemu aku. Tapi ketika itu saya sisirkan, ternyata bayangan di saya kata-kata udah berbeda. Hanya 3 bulan dan saya telepon teman dalam, Mas, jam ini kita ketemu aja. Itu totalitas yang kita pegang. Nah, wani yang belum butuh wani telas itu. Itu yang saya hari. Wes. Hanya itu. Ya sebetulnya kuisnya itu masih nabrak. Belum nanti akhirnya itu. Ayo salahmu dewe ngira melu gabung. Satu totalitas, yang kedua tadi Pak. Lu jarene sapa? Siapa yang kemarin gak ada kesempatan? Ada kesempatan toh? Melu. Mau ngalasan. Iki kan mesti tak kandhani, kono wae sing nutup telingane. Alasan. Oke, cukup ya? Mas Ayu ya? Apa? Terima kasih Pak Tomir atas cerita bisnisnya yang sangat luar biasa, sangat memotivasi. Biasa wae. Luar biasa. Ceritanya biasa wae. 33 menjadi 124. Aset. 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 Ya. Ayo mripate mau ora fokus dulu. Pak Sohib, tadi saya tertarik dengan cerita jenengan. Selama 3 bulan jenengan kan tidak ngapa-ngapain. Sebelum ketemu dengan Mas Bio, jenengan belum pernah menerima gaji dari usaha jenengan sendiri. Buruh. 3 bulan sebelumnya dia buruh. Kan kalian nggak dibilang pengusaha itu dipegang apa?
laptop, pulpen, kertas, HP, kalkulator. Nek cekelane produksi buruh. Nah, dek iki buruh sing ora digaji. Buruh sing nyolong nih ya. Buruh sing nyolong duit bosnya. Dengan cerita tadi, sekarang dengan kan sudah menggaji dirinya sendiri. Dan saya mau tahu gaji Anda selama sebulan ini berapa? Sebelum ketemu Mas Bio dan sesudah ketemu Mas Bio. Saya digaji baru 3 bulan Bu. Jadi saya menggaji diri sendiri baru 3 bulan. Jadi saya belum berani ngambil tinggi, saya sambil tengah-tengah dulu. 1 minggu penjahit saya itu ada yang hariannya itu 100.000. Kalau dia masuk 6 hari berarti dia 600. Ya, saya gaji 1 minggu baru ngambil 700 itu. 700 dikali 4 hari. Jadi yang penting saya tata dulu, nanti pelan-pelan kita melihat perkembangannya, kita baru ikuti. Dia juga dia ngambil terus kan? Saya tanya, saya tambahin. Iya, itu kalau kurang buat beli rokok gaji segitu gimana? Dan saya tidak merokok. Ya itu. Ini ada kaitannya dengan keluarga. Jadi istri sampai hari ini belum kita hasil kesepakatan berdua belum berani untuk resign dari kantor. Kita masih kerja. Karena target kita kalau kita sudah mencapai angka sekian, istri baru boleh keluar dari kantor. Yang jadi masalah kan kalau kurang. Ya. Uang segitu buat pengeluaran sekeluarga 1 bulan kan. Ayo karek ngutang wae to karo kantore. Ya istri masih kerja. Kasbon. Jadi UKM kan kasbonnya malah ora dibalikke meneh. Kuwi jenenge nyolong ora kasbon. Tidak bangkrut. Umum Pak, umum. Jadi ya. Rata-rata teman-teman UMKM itu kan memang idenya banyak ya. Kepala itu idenya banyak. Tapi yang membuat Anda tercambuk untuk segera bangkit itu apa? Dari Mas Bio. Ya tadi dipekoki. Kadang-kadang dipekoki, tapi kalau dari cambuknya kita itu tidak bangkit kan kita juga tetap tidak bisa jalan. Ada mimpi besar saya tadi Bu. Misalnya mimpi ini, kalau ini nggak salah kan mereka tidak akan naik umroh itu kan? Itu kan setelah ketemu sama Mas Bio setelah beberapa bulan kan? Sudah ada tapi belum seterang yang gitu. hari ini. Memang sebelumnya memang sudah ada ya. Jadi namanya otodidak itu gelap-gelap terang, dan ketika ketemu semua menjadi terang itu. Jadi otodidak yang kita pelajari hari ini kan sudah track, cuman ibarat jalan belum kencang Bu, berarti udah benar, tidak nganan diri, tapi karena ada Mas Bio di belakang kita akan lebih cepat untuk mencapainya. Jadi Ora tau tak suruh kok, tak nengger. Ora mung tak kei pilihan wae 25 juta per bulan kok piye? Kita hanya itu, berarti tadi tergantung sopirnya bersedia atau tidak. Kalau bahasanya ya bisnis itu alat, kita menjadi sopir. Kalau mau ngikuti ya silakan, tidak silakan. Kalau menganggap mobil kita udah bagus, bisnisnya udah bagus, silakan ikuti, tidak ikuti. Kalau memang masih butuh ikuti Mas Bio itu. Kalau saya seperti itu, ikut saja itu. Ya. Jadi tadi saya cerita, saya itu pelatihan itu milih-milih Bu, dan pelatihan kedua sudah selesai ini. Sampai kapan tuh ya satu masih sudah cukup, masalah yang lain. Kalau banyak guru, banyak ilmu malah nanti udah melebar. Karena banyak pemateri ketika diversifikasi produk ya, tapi ini nggak bikin orang lagi. Wong ngitung HPP donat belum selesai udah mikir yang lain itu kan. Jadi kalau saya kan ada teman yang di Rembang, jadi donat dikembangkan dulu aja, jangan bikin yang lain. Meskipun sama-sama kan silakan, tapi jangan bikin usaha yang tidak nyambung dengan makanan tadi. Kalau bahasa kita ya satu tekuni, cari keunikannya, cari pembedanya, kembangkan. Kalau tidak belum nemu ya kita pikir lagi apa yang masih kurang di kita evaluasi lagi. Kayak sepatu nih
Itu ada model tali, ada model slip on, ada model stick, ada model sandal sepatu, ada yang soalnya berbeda. Kita tetap sepatu, tapi modelnya kita berubah. Kulitnya kita lihatnya beda-beda. Ada yang tadi ada yang polos, terus sedikit. Kita yang berubah-ubah. Kita hanya di modif-modif aja di tetap sepatu yang kita tawarkan. Oke. Ya, cukup ya. Oh, ya, gas. Masuk game. Ya. Jadi background panjenengan dari awal itu kan sebagai karyawan di Coca-Cola, kemudian beralih di media. Nah, di media itu kan keilmuannya kan di bidang komunikasi dan hukum dan pemerintahan. Nah, misalnya di situ kan. Nah, kalau sudah ide di ilmu itu, kenapa memaksakan diri untuk beralih berusaha gitu? Nah, terus apa yang mendorong panjenengan untuk beralih ke profesi yang semula itu menjadi usaha di bidang UMKM? Karena apa? Apa dari awal itu sudah punya ilmunya, dasar ilmunya untuk membuat sepatu atau mungkin membuat tas atau yang lain, ya kan? Kalau di bidang wartawan dan komunikasi dan hukum itu kan pokoknya ketemu masalah jadi duit atau berita duit, nah itu kan lebih enak gitu loh Mas. Nah, untuk dijelaskan kenapa ini mendorong untuk beralih ke ya, makasih. Dalam ini Pak. Dalamnya gini. Prinsip saya waktu itu gini. Kalau saya menjadi seorang karyawan, saya kerja 24 jam sehari. Gaji saya segitu. Paling naik hanya berapa persen. Dan saya berpikir kalau saya punya usaha, saya bekerja 8 jam dapat sekian. Kalau saya bekerja lebih, waktunya akan dapat sekian. Nanti ibarat saya punya usaha bekerja 24 jam, pasti akan menghasilkan lebih dari yang saya lakukan hanya 10 jam itu. Kalau karyawan kan kembali ikut orang ya, kita kerja dikasih waktu 8 jam, Mas sampai nambah 2 jam, paling hanya berapa? Yang kaya adalah bosnya atau yang pemilik usaha. Kenapa saya tidak menjadi pemilik usaha? Saya bekerja lebih waktu yang untuk karyawan. Saya yakin kalau saya serius pasti akan mendapatkan penghasilan yang lebih di atas rata-rata. Kalau teori saya waktu itu gini. Kalau saya seorang bos, itu tidak ada atap yang menutupi kepala saya. Kalau saya menjadi karyawan, di atas saya ada atasan, ada kabit, ada kasih, dan kepala dinas itu kan. Kalau saya di Coca-Cola juga sama. Atasan saya mentok di atasannya itu. Kalau saya pelaku usaha, atasan saya ya langit. Selesai sampai sana, mau ngapain, mau penghasilan berapa, terserah saya itu. Kalau saya mau penghasilan hanya sebulan 10 juta, saya 8 jam saja. Kalau saya ingin 20 juta, ya saya bekerja lebih dari 10 jam itu. Itu teori saya waktu itu. Hanya mengarang-arang atau tidak gitu. Takoknya deh, impian hidupnya apa? Kan bisnis alat. Ada pesan dari Mas Dio. Nah, bisnis alat toh, bisnis alat kan. Ayo mimpi apa bos? Tahu turu ya? Beda. Yang namanya bisnis itu bukan tujuan. Alat itu menggapai mimpi kan gitu. Nah itu dia. Nah, saya ini kan berarti motivasimu berbisnis kan turun kayak DE sing golek perhatian gitu loh. Mau DE ngomong kan ada aku saya itu podo. Iya kan? Lalu sekarang teman-teman ngapain bisnis? Mau nyari apa? Mau nyari duit. Nyari duit gampang kok, nyolong bayar rampung kok. Itu malah mau rampung kok. Nah, pertanyaannya tadi tak balik, aku jadi anak tak takut, bapak mimpinya apa? Mas Sohib ini mimpinya itu bantu orang. Mimpinya itu bantu orang. Begitu pas ketemu pola bisnisnya udah tepat, makanya langsung cong. Sampai cerita ke Mas Dio, ketika ada karyawan mau keluar, saya malah nggak apa-apa. Ketika dia keluar, bikin usaha, tak jadikan mitra saya ketika dia punya usaha itu. Saya nggak pernah berpikir sebenarnya ketika beliau keluar. Jadi saya keluar mau bikin tas atau sepatu, nanti menjadi mitra saya yang jualkan itu.
Nah, jenenge ya ngewangi wong. Nek kan metu, "Wo kurang ajar terus diajari." Bukan nama itu yang bantu lagi toh. Akhirnya jadi musuh. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke. Materinya bentar lagi kita masuk. Ini tak kasih nyantai dulu karena berapa hari ke depan nanti mulai otaknya mulai. Oke, tugas sudah mulai ya. Enak ya? Enak. Gampang. Sekali lagi saya cuma mau ingatin ke teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita, ya. Nih ya, jadi pola dari pra inkubasi yang akan kita lakukan adalah hari ini ada 60 peserta pelatihan perdana yang terbagi dari 2 kelas. Nah, setelah pelatihan selesai, teman-teman wajib melakukan pelaporan. Hasil laporan Anda akan kami seleksi di bulan Desember. Jadi nanti akan ada tugas. Oke. Dan sebelum tugas dilakukan, di belakang sini Anda harus mulai mendata dulu kondisi usaha Anda biar kita tahu perubahan yang terjadi. Ya. Setelah itu nanti akan ada 30 peserta yang terseleksi dari kelas A dan B. Tetap pelaporan berjalan sampai nanti terakhir di evaluasi terakhir sekitar bulan September atau Oktober tahun depan. Ya. Dan 3 terbaik saya kasih seat khusus untuk ikut program saya di provinsi selama mengikuti aturan di provinsi, karena provinsi itu kalau nggak salah maksimal umur 45. Kalau di atas umur 45 berarti tetap ada ning pati. Ya, oke. Bayar Mas, bayar. Nek misalnya ram lebu ning kene. Ya. Nah, kemudian di 3 terbaik saya tadi malam ngobrol sama Pak Kris. Mudah-mudahan kita bisa memberikan semacam bantuan buat teman-teman, reward untuk pengadaan alat dan bahan baku. Cuma saya belum bisa janji, Pak Kris juga belum bisa janji. Intinya cuma satu, ya. Anda masuk dalam program inkubasi, Anda sudah menghemat duit 25 juta per bulan. Ngobrol karo Gio, ya. Itu yang jelas. Oke. Nah, kemudian ini kemarin, ini nanti akan saya share lagi ke teman-teman di dalam grup. Ini ya yang harus dipersiapkan. Data 3 bulan terakhir kemarin, uang masuk, uang keluar, jumlah aset, jumlah tenaga kerja, itu dulu aja. Ya. Dan ingat, uang yang keluar adalah uang bisnis. Nek kono jiko duit seko bisnis saya tinggal kebutuhan pribadi, maka itu hitunglah sebagai hutang. Tetap harus dihitung hutang. Kemudian ada video YouTube, ada 3 video YouTube. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Anda harus punya YouTube. Makanya ada Mas Eris, I don't care. Ya, 1. Nanti habis dari kegiatan ini Anda akan membuat yang namanya business plan. Dan yang Anda pegang pagi ini, kertas yang bikin Anda muat itu adalah business plan. Oke, nanti akan dibikin simple. Dan kemudian business plan itu Anda presentasikan di depan video dengan durasi 3 menit. Oke. Video Anda akan jadi bahan seleksi kami. Jadi kami nggak akan ketemu Anda dulu. Kita hanya lihat nek api, oke kita gas. Yang kedua, testimoni tentang pelatihan. Habis kegiatan ini setiap orang wajib bikin testimoni pelatihan. Apa yang paling kena dari materi selama berapa hari ini? Ya, kemudian Anda posting dulu, berarti ini nanti yang akan tayang lebih dulu, testimoni pelatihan. Kemudian sama yang nomor 3, di akhir program Anda bikin business plan dan rencana aksi, Anda sendiri bikin target. Nah nanti pas di bulan Desember kita minta untuk bikin video menceritakan dulu di bulan Juni target saya ini jebulnya rakatno, ceritakan masalah Anda. Kalau kena, ceritakan apa yang Anda lakukan. Ya. Dan semua link ini saya kasih ke Pak Ganjar. Saya kasihkan ke Bu Emma, saya kasihkan ke Pak Hatta di Balako. Biar semua satu provinsi tahu progres Anda. Sorry ya, kami nyari UKM yang serius. Oke.
Jadi nek meh isin ke sisa, nek meh apik ke sisa. Ya, data dikirim setiap bulan. Oke, data testimoni maksimal 1 bulan pasca pelatihan. Ini nanti teknisnya kita bahas. Reward, free pendampingan di BMTC, nilainya 25 juta per orang. Akses pemasaran produk ke Kanada. Ya, saya tidak menjanjikan bahwa produk Anda terpasarkan di Kanada. Aksesnya kami bukakan. Soal dealer atau enggak itu urusan nanti. Yang ketiga, akses kegiatan level provinsi. Clear? Jelas? Bahwa ini bukan pelatihan sembarang pelatihan. Nah, mari kita masuk ke yang jadi pertanyaan Anda tadi. Pertanyaan waktu bareng Mas Sohib. Nih, sering bertanya enggak teman-teman? Selalu bertanya. Coba cek, ada enggak salah satu di antara Anda ini? Penyebab UMKM itu rata-rata tidak berkembang karena mereka tidak kenal baik target dan besar pasar. Tahu ini maksud target dan besar pasar? Kemarin saya ngobrol sama teman-teman. Kita ini berbisnis. Berbisnis itu dokter, nggak ada bedanya. Dokter itu adalah profesi, berbisnis itu juga profesi. Kalau dokter dia punya obat, betul nggak? Kalau kita punya produk, obat dikasih ke siapa? Pasien, orang yang sakit. Sekarang saya tanya, siapakah orang yang sakit yang akan Anda berikan produk ini? Bahwa sebenarnya produk Anda itu kan obat, betul nggak? Apakah selama ini Anda hanya meramu obat saja, terus sopo wong baik mbok sikap? Pernah nggak Anda bertanya, orang seperti apa yang butuh obat saya? Orang seperti apa yang butuh produk saya? Hah? Belum tahu mikir Mas. Kalau belum tahu, inilah makanya Anda tidak kenal baik dengan target dan pangsa pasar. Sehingga akhirnya Anda nggak punya alasan kenapa orang harus membeli produk. Selalu nanti bahasannya UMKM, harga saya murah, rasa saya luweh. Toh juga bahannya mahal juga dibeli orang. Barang mahal gak enak sih dibeli orang. Contohnya apa? Nah, makan di bandara kalau ada lihat rasanya biasa aja di bandara. Ya? Es teh seorang pulai biasa aja. Oke. Keunikan bisnis tadi Mas Sohib sudah bilang, ya Mas Azola, nek ini kerumunnya Mas Azola, ya sudah menyampaikan. Ini ada beberapa. Nah saya tanya ke Anda, dari sekian ini mana yang Anda benar-benar kurang kenal baik? Apa kabeh? Wono Kenapa orang harus memilih? bingung, ngopo ya? Ya itu kan. Makanya ojo muatan gawe. Yang namanya bisnis itu bukan masalah Anda mau jago buat, terus Anda bisa buat, Anda bisa jual, enggak. Yang namanya bisnis itu adalah buatlah sesuatu yang orang lain itu butuh. Karena kita di Indonesia ini paling jago. Makanya kenapa saya selama 15 tahun terakhir saya selalu bilang ke dinas, jangan pernah ajarkan UMKM gawe. Ajarkanlah UMKM itu dodolan. Orang pemasaran, dodolan. Gitu. Dan makasih ya, kemarin hasil dari sebatang rokoknya kami makan berempat. Coba mau nekan aku ya? Ngopi lah. Pati yo. Tak dong 150 malah bayarnya 220. Gitu. Nih, saya punya 9 hal. Besarkan mata Anda, lihat baik-baik dari 9 ini. Hanya boleh pilih satu. Yang mana yang Anda cari dalam hidup Anda hari ini? Yang sangat amat penting, hanya boleh satu.
Satu, pendapatan lebih. Dua, kebebasan finansial. Tiga, pengembangan diri. Empat, menolong orang lain. Lima, punya usaha. Enam, punya waktu luang. Tujuh, punya relasi. 8, pensiun. 9, warisan. Pilih hanya satu yang paling penting menurut Anda. Saya tahu semua, kabeh Mas. Maruk. Ini menjawab pertanyaanmu bos. Ini menjawab pertanyaanmu bos. Oh. Apa itu? Pengembangan diri. Oke, nice. Kenapa? Kenapa milih pengembangan diri? Karena saya belum puas dengan hasil sekarang saat ini. Belum puas? Belum puas. Oke. Penting. Apa mimpinya? Apa mimpinya? Mimpinya membesarkan usaha saya. Berarti mending nomor 5 aja, punya usaha sendiri. Enggak, nomor 3. Hah? Nomor 3. Penting. Penting. Seberapa penting? Untuk mengenai pikiran-pikiran saya, Pak, mengembangkan. Oke. Penting banget. Oke. Kalau itu nggak tercapai, kalau itu nggak tercapai, kalau itu nggak tercapai, ketakutan apa yang muncul? Kalau itu nggak tercapai, kan katanya penting banget. Ya. Kalau itu nggak tercapai, ketakutan apa yang muncul? Takutannya tidak bisa berkembang itu. Ya ceritakan ketakutan apa sih muncul? Neng muridmu Pak. Perkembangan usaha saya. Lah ya ketakutan yang muncul apa? Wedi bojomu kabur, anakmu kabur, ra iso mangan, apa ketakutan yang muncul? Bangkrutan. Hah? Bangkrutan usaha. Emang nek bangkrut wedine apa? Ya, terus tidak bisa apa-apa. Penting ini. Penting. Ya. Oke. Siapa lagi yang milih pengembangan diri? Yang milih pengembangan diri dulu? Nggak ada. Oke. Apa Om? Memiliki waktu luang. Memiliki waktu luang. Oke. Memiliki waktu luang. Penting banget Om. Berarti butuh relasi. Tujuan yang akhirnya menjadi utama itu memiliki waktu luang. Oke. Artinya yang paling penting menurut dirimu saat ini, ya, memiliki waktu luang. Kenapa itu penting? Artinya saya bebas melakukan apa saja. Oke. Dan kalau nggak ada waktu luang? Kalau tidak ada waktu luang, ya ketakutan apa yang muncul? Ya harus artinya ya harus realistis melakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Dan kenapa sih mencari waktu luang itu penting? Nyaman. Oke. Ada ketakutan nggak? Kalau nggak ada? Tidak juga. Nggak juga. Berarti bukan itu yang kamu cari. Ya, mungkin. Ya. Beliau bilang ke saya, pengembangan diri Mas, ketakutan apa? Wajahnya udah gelisah. Itu berarti yang dia cari. Nah, dirimu cari dari 9. Soalnya kalau itu nggak dapat, santai banget. Cari. Aku yakin bukan itu yang dirimu cari. Tanya dulu baik-baik. Nanti kayak masalah tadi malam dan negosiasi dengan diri. Just. Coba cari Pak. Nanti renung ya saya. Takon saya diri. Pertanyaan terakhir saya adalah ketakutan apa yang terjadi dalam hidup Anda kalau Anda nggak lapatkan apa yang Anda sudah pilih dari 9 itu. Ya, siapa lagi? Minul. Ya. Apa? Tangannya kuning. Buruk. Buruk. Ayo Bu. Dari 9 faktor motivasi utama yang saya pilih nomor 4, menolong orang lain. Oke, kenapa kamu milih itu? Lalu dirimu aja nggak bisa kamu tolong? Saya ingin menolong ibu-ibu yang ada di sekitar saya karena itu kan
tidak memiliki pendapatan, jadi hanya menghasilkan uang dari sumber suami aja. Loh, seberapa penting mereka sampai kamu perjuangkan gitu? Sangat penting bagi saya, karena melihat kesejahteraan di lingkungan sekitar saya sudah bisa mumpuni, itu bikin saya bangga. Nah, kalau ternyata kamu cuma dobos tok, ternyata nggak dapat lanjut ini, lawan kamu aja nggak konsisten, nggak bisa. Insya Allah konsisten. Nah, insya Allah ada orang Indonesia ini rasa dicekam ya? Konsisten. Nah sekarang pertanyaan, ketakutan apa yang muncul kalau tidak tercapai? Kegelisahan apa yang muncul? Keluarga saya. Kenapa keluarga? Karena saya ingin membahagiakan ibu saya dan anak saya. Nah terus? Ya kalau kamu pengen bahagiakan keluarga dan ibumu, ya habiskan waktu bersama mereka. Apa yang membantu orang lain? Iya, karena ketakutan saya tidak bisa membahagiakan ibu dan anak saya, makanya saya ingin saya maju. Kalau saya maju, nanti saya bisa membantu orang lain, membantu keluarga saya. Apakah dengan membantu orang lain berarti keluargamu terbantu, kan? Kalau orang lain saya bantu, ibu saya pasti senang. Ibu saya pasti bahagia. Dan kalau ternyata kamu nggak bisa bantu orang lain, berarti kamu kayak nggak jadi anak yang nggak berguna gitu. Semangat bisa. Hah? Bisa. Iya, ketakutan ya bertanya, bukan optimisme bertanya. Realitanya bertanya. Masa sudah nangis suka, suka. Ya siapa lagi? Sebentar. Monggo silakan. Saya seperti Mbak Minul. Seperti Mbak Minul, kuning nggak tangannya. Balik tak undang Pak Bur, agaknya bubur. Motivasi saya tetap menolong orang lain. Kenapa? Saya dulu backgroundnya itu pernah jadi TKI, Di mana? Di Malaysia. Oh, bisa bahasa Malaysia kan? Oh, bisa. Bisa. Nanti kita cek bahasa Malaysia. Waktu itu saya ingat banget, saya kerja di Sarawak itu gajinya sama dengan di Indonesia. Oke. Terus saya berpikir kenapa saya mesti jauh-jauh ke luar negeri, kalau di Indonesia bisa kita membuat lapangan usaha yang bermanfaat untuk orang lain itu. Dan saya lihat juga di daerah Pati ini kebanyakan itu merantau, Mas. Oke. Saya berusaha memotong rantai itu, jangan sampai warga Pati itu dari muda itu merantau semua. Itu cita-cita saya dari awal sebenarnya seperti itu. Oke. Terus penting banget. 1 sampai 10 seberapa penting bantu orang? Penting karena menolong orang lain menurut saya itu tabungan akhirat ya. Ke sana mikirnya, ke jauh ke sana sih. Kenapa nggak bikin panti sosial aja? Belum. Kalau ada rezekinya bikin nggak apa-apa. Oke. Terus ketakutan yang muncul apa? Nggak pernah takut, biasa aja. Nggak pernah takut? Nggak pernah takut. Jangan ditakuti. Hidup itu jangan kalau ditakuti. nggak tercapai bantu orang. Kalau nggak tercapai bantu orang. Ya nggak apa-apa. Berarti takdirnya belum sampai ke situ. Berarti itu nggak penting, Bos. Karena nggak punya kegelisahan. Karena hanya orang-orang yang mengatakan jawabannya penting, begitu digoyang dengan kegelisahan apa yang muncul kalau nggak kena, hati langsung bergetar, anjir. Saya cuma satu. Nomor saya yang saya cari pengembangan diri. Begitu saya nggak bisa dapat, saya cuma bayangkan satu. Saya nggak akan pernah dianggap orang. Karena saya nggak akan dianggap sebagai orang yang cerdas. Dan akhirnya terjadi apa? Emak saya akan dianggap melahirkan anak bodoh. Itu ketakutan saya. Dan ketika emak saya mati, orang akan kenal, oh anaknya Pak Ramlan ini bodoh, berarti bapaknya yang bodoh, bajingan. Ini kepancing. Itu ketakutan saya. Coba Anda cek dari semua. Di bagian mana yang Anda anggap itu penting, ketika Anda nggak dapat, bergetar hati Anda.
Sebenarnya itulah motivasi kita. Berapa Om? Ya dirimu. Iyalah, siapa lagi? Nah izin ya Om. Ya, milih sendiri. Sing bergetar hatimu sendiri. Apa bergetar kabeh? Yang menjadi motivasi saya adalah kebebasan finansial. Oh, kenapa? Penting. Penting. Oke. Ceritakan kenapa penting. Kenapa? Karena kita sekarang ini hidup di dunia. Ya. Realistis lah. Betul. Apa? Uang. Oke. Kalau kita banyak uang, kita bisa berbuat banyak. Oke. Bisa menolong orang, bisa membahagiakan diri sendiri, keluarga dan lain-lain, bisa beramal soleh. Oke. Ya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Dengan kebebasan finansial kita bisa banyak berbuat di dunia ini. Iya, nyolong aja. Ya kan? Nyolong bank, Pak. Bukan dari nyolong saja. Kenapa nggak nyolong maksudnya? Ya, yang berkata saja kalau bisa. Oh, kalau bisa, kalau saya ini wis jalan, saya ini wis jalan ke suwi rada di penghasilan ekstra loh, rada di kebebasan finansial lah piye. Realistis saja bos, tak balik ke kalimat bunga ya. Ya itu kan motivasi, ya kan motivasi kan untuk mendorong. Nah, agar untuk menggapai. Ketakutannya apa mas? Ketakutannya, kalau saya tidak bisa menolong sesama, bermanfaat di dunia pada umumnya ya kan. Jadi kok tadinya kebebasan finansial kok jadi menolong ibu ya? Yuk, ketakutannya. Ketakutan saya, kalau saya tidak. Dirimu pengen bebas finansial apa membantu orang? Tanya dulu baik-baik nantinya. Kan begini. Tanya dulu baik-baik. Eki mau explain plan ini. Nah, harus jawab iya. Orang mau dapat kok ini. Kalau saya tidak bebas finansial, saya merasa orang tidak bermanfaat dan tidak sukses. Oke, berarti maksudnya jenengan gini ya. Saya pengen bebas finansial. Karena dengan bebas finansial, saya bisa berbagi ke banyak orang. Ya. Betul. Sehingga saya merasa hidup saya berharga. Oke. Dan kalau itu nggak dapat, saya merasa orang yang tidak sukses. Dan saya malu dengan dunia. Bunuh diri baik. Oke. Sip, just. Oke, siap. Ya, just asik nih. Ini lagi jalur ditutuki nglawan ini ngene iki. Coba lagi, satu orang lagi. Oke. Sebentar, yang belum dong, yang belum. Ayo, yang belum. Siapa? Enggak ada? Yo, just. Mas Khair. Yo. Habis ini nanti dirimu ya, Bro. Kalau saya itu memilih nomor 4. Menolong orang lain. Kenapa? Karena apa alasannya? Karena sebaik-baiknya orang itu kan yang bermanfaat buat orang lain. Termasuk Mas Bio juga di sini kan juga dalam rangka menolong kita yang masih terjebak, yang masih dalam mimpi-mimpinya itu. Nolong orang lain. Iya. Oke. Kalau nggak kena? Ya kalau nggak kena kita bukan gitu. Apa yang kita peroleh? Ekspresinya jadi susah banget. Iya. Apa yang kita peroleh itu belum manfaati awake dhewe. Jadi untuk ilmu yang sudah kita dapatkan buat apa? Kalau belum bisa kita amalkan kepada orang lain. UKM kan buat dapat sangu balik. Iya, baru kalian. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dengan kita menolong orang lain, pasti dari 9 itu. Khawatir nggak kalau nggak bisa bantu orang lain? Khawatir. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rasa formal langsung deh ya. Saya memilih nomor 5, memiliki usaha sendiri. Oke, kenapa? Karena kita dari 9 itu kita bisa tercapai dengan
kita bisa dapat pendapatan yang lebih, kita bisa bebas finansial, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa menolong orang lain dalam usaha kita. Kita memiliki waktu luang untuk keluarga, kita memiliki relasi yang baru, dan kita memiliki punya usaha nggak? Sekarang punya waktu sama keluarga nggak gara-gara usaha? Alhamdulillah punya. Oh, tak kira nanti waktu yang produksi dong. Tapi sekarang kalau dari produk atau bisnis kita, saya itu mimpimu toh, yang lagi buat ceritakan mimpimu toh, yang menurut dirimu penting toh. Oke, teruskan. Ada kekhawatiran apa? Di sini memiliki kekhawatiran gimana saya tidak bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang lain di sekitar saya. Oke, apa yang kamu takutkan? Kalau itu kan. Saya kira itu dulu, durasinya terlalu panjang ini. Berat ya?